Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk pertemuan ketiga. Masih membahas bab 1, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pertemuan yang kedua, kemarin surat Al-A'raf ayat 180 dan hadis tentang Al-Asma'ul Husna. Tapi ada yang perlu ditanyakan, waktu Ibu memberikan tugas tulis ayat dan arti dari surat Al-A'raf ayat 180 tentang dalil Asma'ul Husna dan salin al-hadis tentang Asma'ul Husna dengan arti. Itu ada beberapa anak dari kelas itu tidak memperhatikan tugas dari ibu. Ada yang nyari dari sumber lain, padahal udah dikasih tahu bahwa setelah MPLS kalian akan diberikan pinjaman buku paket dari SMA Negeri 77 Jakarta. Tinggal buka buku paketnya halaman 4 dan 5 kemarin itu. Atau kalau mau buka Al-Quran silahkan. Al-Quran dan terjemah. Kalau diberikan tugas seperti itu pasti menulis dulu atau menyalin dulu Arabnya baru artinya. Gak usah nyari dari sumber yang lain dulu karena buku paket kan harus dipakai, harus digunakan oleh kita. Biar kita sama-sama nanti menggunakan buku paket. Kecuali kalau ibu menyuruh cari dari sumber yang lain. Nah, oke, kita lanjutkan untuk pertemuan 3. Memahami makna Al-Asma'ul Husna, yaitu Al-Karim. Ada 7 kan kemarin. Ada Al-Karim, ada Al-Mu'min, ada Al-Wakil, ada Al-Matin, ada Al-Jami, ada Al-Adil, dan ada Al-Akhir. Nah, sekarang adalah Al-Karim. Secara bahasa, bahwa Al-Karim itu mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan. Maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Nah, jadi di dalam Al-Karim itu mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Mudah-mudahan setelah mempelajari ini, Asma'ul Husna Al-Karim, kita menjadi orang-orang yang maha pemurah, baik terhadap sesama, berbagi terhadap sesama, dan kita mau saling tolong-menolong. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina, dibaca 2 harokat, ada ia sukun setelah baris kasroh.
Amanu di mana-mana patah berdiri dibaca dua harokat. Amanu ada waw sukun setelah baris domah, hukumnya adalah mad tabi'i, dibaca dua harokat. Walam yalbisu imanahum. Yalbisu, nah di situ ada mad di atas alif menunjukkan bahwa ini mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena ada alif di lain kalimah setelah mad tersebut. Dibacanya 5 harokat. Walam yalbisu imanahum, 2 harokat, ma 2 harokat, imanahum bidulmin, ada tanwin kasroh menghadapi alif. Disebut di sini adalah idhar, ya jelas dibacanya. Ulaika, ini ada waw tetapi nggak ada baris, nggak ada tanda sukun. Kalau ada tanda sukun disebut mad tabi'i. Kalau tidak ada sukun seolah-olah tidak ada waw, dibacanya pendek. Enggak enggak, tetapi ulaika. Nah, kalau ulaika ini adalah mad wajib muttasil karena ada mad di atas menghadapi hamzah tetapi di satu kalimah, bukan di lain kalimah. Ini disebutnya mad wajib muttasil, la dibaca 5 harokat. Ulaika lahumul amnu, lahumul ada alif lam komariah, ya. Lahumul amnu wahum. Di sini ada mim sukun ketemu dengan mim adalah idgham mimi. Wahum muhtadun. Mad aridli sukun, bisa dibaca 5 sampai 6 harokat. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin. Imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, bisa dibaca seperti itu, ya. Bisa bermacam-macam bacanya, bisa pelan, bisa pertengahan, bisa cepat. Kalau tadarus kan biasanya cepat, tapi kita harus mengikuti ilmu tajwid. Yang artinya, alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan, imanahum, iman mereka, bidulmin, dengan syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, wahum muhtadun, mereka mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dijelaskan di dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Yang keempat adalah al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwa dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Firman Allahnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Surat Az-Zariyat ayat 58. Yang kelima, Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Penghimpun ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia, liyaumin la raiba fih, untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Al-Quran surat Al-Imran ayat 9. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa dan orang-orang saleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang beriman. Yang keenamnya, Al-Adl, artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan takwanya. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula posisinya, makin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah dosa turunan, hukum karma, dan lain semisalnya tidak dikenal dalam syariat Islam. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dia memberi pahala sejak seseorang berniat berbuat baik dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan. Sebaliknya, dia tidak langsung memberi catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru dicatat apabila seseorang telah benar-benar dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Al-Akhir. Al-Akhir yaitu yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang dhahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anakku sekalian, walaupun hanya 7 macam,
yang kita pelajari, mudah-mudahan kalian bisa mendalami lagi, bisa memahami lagi mengenai Asmaul Husna, sehingga kalian bisa menerapkan perilaku mulia. Kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Al-Asma'ul Husna tergambar dalam aktivitas berikut ini. Yang pertama, menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Karim atau Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawanan tersebut adalah selalu menyisihkan uang untuk beramal. Mau sedikit, mau banyak, kita bisa menyisihkan untuk beramal. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min adalah menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, menyingkirkan duri, paku atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari meneladani sifat tawakal yaitu menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Yang kedua, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Yang keempat, menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dan teguh, mendirikan perwujudan meneladani dari sifat Allah Al-Matin. Dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, berkarakter pemimpin, pewujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Jami. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keenam, berlaku adil, perwujudan meneladani Allah Subhanahu wa taala Al-Adl. Misalnya seperti berikut. 1. Tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Yang B-nya, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kezoliman. Yang ketujuhnya, menjadi orang yang bertakwa, meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Akhir adalah dengan cara seperti ini. Yang pertama, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu. Jangan ditinggal, sesibuk apapun tetap kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Yang keduanya, meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua dan larangan lainnya.
Anak-anakku sekalian, sebagaimana apa yang disampaikan di dalam materi Asmaul Husna pertemuan 1 dan pertemuan 2, kalian harus benar-benar mempelajari, dibaca lagi bukunya, supaya kita bisa mewujudkan apa yang telah dijelaskan di dalam Asmaul Husna. Ini baru 7, kalau kita benar-benar memahaminya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh kepada diri sendiri, juga berbagi kepada orang lain. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.